Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, guys. Jika teman-teman semua lagi nonton video ini, berarti channel ini sudah berhasil mencapai 1000 subscriber. Jadi, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih sudah selama ini support channel ini. Jadi video ini khusus akan saya buat untuk selebrasi ya, untuk celebrate pencapaian 1000 subscriber di channel ini. Saya sangat senang banget, saya sangat bersyukur ketika channel ini bisa tembus akhirnya ke 1000 subscriber. Tentu banyak alasan kenapa saya senang banget, nanti akan saya jelasin di akhir video ya. Yang pasti saya ingin ngucapin sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah support selama ini. Tentu dalam berkarya saya itu pengen berusaha memberikan yang terbaik. Jadi pencapaian 1000 subscriber itu menurut saya adalah bukti bahwa konten-konten yang saya buat itu bisa diterima sama teman-teman, disukai sama teman-teman, dan mungkin semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, ada satu pengumuman yang pengen saya sampaikan, yaitu dengan tercapainya 1000 subscriber ini, saya memutuskan untuk mengganti nama channel yang sebelumnya adalah Peda Karat. Saya akan ubah per video ini ditayangkan, itu saya ubah nama channel ini menjadi nama saya pribadi, Ervan Alexa R. Diambil dari nama panjang ya, Ervan Alexander Redian. Nah, saya singkat aja jadi Ervan Alexa R. Saya juga akan kasih tahu alasannya kenapa. Jadi yang pertama, kenapa saya ganti nama channel ini setelah 1000 subscriber. Yang pertama, setelah sekian lama saya mengerjakan konten-konten di channel ini, saya menyadari bahwa ternyata sebenarnya masih banyak yang pengen saya share ke teman-teman. Tentu yang saya pengen share itu nggak cuma di dunia sepeda. Jadi saya juga punya beberapa aktivitas, saya juga punya beberapa kegiatan yang pengen banget gitu saya sharingkan ke teman-teman. Ya, syukur-syukur itu kalau bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Jadi kenapa akhirnya saya pengen ganti nama channel ini menjadi nama saya, agar nama Peda Karat yang sebelumnya itu nantinya akan jadi nama IP aja, yaitu IP atau segmen khusus sepeda di channel ini. Nah, nanti ada beberapa segmen lain gitu di channel ini. Nah, alasan berikutnya kenapa saya pengen ganti nama akun atau channel ini menjadi nama pribadi saya. Saya pengen nanti yang akan saya share berikutnya itu konten-konten yang lebih up close and personal gitu. Jadi kan selama ini yang teman-teman tahu itu kan saya cuman punya satu aktivitas, satu konten yang khusus di dunia sepeda. Padahal saya juga pengen tuh sharingkan aktivitas lain. Nah, nanti dengan bergantinya nama channel ini menjadi Ervan Alexa R, saya pengen memberikan kontennya lebih up close and personal. Jadi nggak cuma di dunia sepeda aja. Jadi saya kepikiran tuh, saya punya hobi lain, yaitu contohnya saya punya hobi mobil tinggi ya, mobil jeep. Itu saya suka dengan mobil jeep. Jadi ada beberapa aktivitas saya, hobi saya di dunia mobil jeep ini itu yang pengen saya sharingkan ke teman-teman juga gitu. Barangkali ada teman-teman yang punya hobi yang sama. Jadi saya pengen bisa nambah hal-hal baru yang bisa saya share. Selain mobil, saya juga suka dunia desain grafis.
saya juga suka dunia videografi. Jadi banyak dari hal-hal videografi maupun desain grafis yang pengen juga saya bagi ke teman-teman. Lalu berikutnya saya juga walaupun nggak sering, tapi saya juga seneng baca buku walaupun nggak banyak ya. Jadi gitu guys, kedepannya teman-teman jangan bingung ya kalau ternyata nama channelnya ini jadi berubah jadi nama saya pribadi. Tenang aja, ini bukan ke hack atau gimana ya, tapi memang sengaja saya ubah namanya menjadi nama pribadi saya. Alasan berikutnya kenapa saya ubah nama channel ini, pada awalnya saya bikin channel Peda Karat itu pengennya buat akun anonim aja gitu. Jadi sebisa mungkin saya nggak kepengen menampilkan wajah saya. Sebisa mungkin teman-teman atau orang-orang di luar sana itu lihat video saya itu bukan karena sayanya, bukan karena lihat sayanya, tapi karena lihat video-video yang saya buat, karya-karya yang saya buat. Jadi saya pengen awalnya waktu itu awalnya saya berpikiran lebih baik saya anonim aja gitu, nggak menampakkan wajah, sebisa mungkin nggak menampakkan wajah. Jadi kalaupun saya harus menampakkan wajah, saya tutup dengan masker. Pasti teman-teman yang jadi subscriber, yang sudah subscribe, pasti tahu bahwa sebelum-sebelumnya saya bikin konten-konten kalau harus menampakkan wajah itu pasti tetap saya tutup dengan masker. Nah, tapi belakangan mungkin sekitar waktu pandemi kemarin ya, 2020 mungkin, atau waktu kapan lupa aku. Yang pasti yang saya ingat adalah kan ada akun atau ada channel sepeda juga yang terkenal, namanya siapa? Namanya sampai lupa. Om Yoga Pino, ya, Om Yoga Pino. Nah, itu kan juga salah satu subscriber, salah satu channel yang saya ikutin ya, yang saya lihat selain Om Doni Andika, terus channel main sepeda, pokoknya yang tentang sepeda-sepeda, terus Om Ageng Raditya. Nah, itu channel-channel sepeda yang saya lihat, Baik TV, macam-macam. Salah satunya yang membuat saya akhirnya berubah pikiran itu adalah saat ketika waktu itu Om Yoga Pino sempat akun Instagramnya, tapi ya akun Instagramnya itu ke-hack. Nah, setelah ke-hack, ternyata Om Yoga Pino itu kesusahan untuk ngembalikin akunnya karena ternyata di akun Instagramnya ini akun Instagramnya itu akun Instagram yang bukan pribadi, tapi akun Instagram jualan sepeda. Jadi Om Yoga Pino itu punya akun Instagram jualan sepeda, khusus untuk jualan sepeda. Nah, yang diupload itu kan cuma foto-foto sepeda aja, jadi jarang banget, dan bahkan mungkin nggak ada fotonya Om Yoga Pino sendiri. Akhirnya waktu ke-hack, pihak dari Instagram sulit banget untuk memvalidasi bahwa akun ini benar-benar milik Om Yoga Pino sendiri yang melaporkan, karena tidak ada pernah tampil di situ wajahnya Om Yoga. Nah, dari situ saya mulai berpikir, ya walaupun channel ini kecil ya, subscribernya juga sedikit, tapi apapun itu yang selama ini saya kerjakan adalah karya saya. Jadi saya berpikir ulang, ya bisa jadi ya kalau ke depan suatu saat ya saya nggak menginginkan, naudzubillah min dzalik, bahwa channel ini bisa ke-hack gitu. Ya saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk pengamanannya. Tapi kalaupun terjadi, nah itu yang paling sangat saya takutkan adalah ketika akun ini nggak bisa balik ke saya. Karena ketika mungkin saya melaporkan, itu pihak YouTube tidak bisa memvalidasi kalau channel ini milik saya. Karena apa? Karena selama video yang saya tampilkan itu jarang banget menampilkan wajah saya. Nah, itulah alasan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk pelan-pelan saya bikin video baru. Setelah itu sedikit banyak ada sayanya gitu, kelihatan wajah saya. Tetap saya usahakan seminimal mungkin. Bukan kenapa, karena saya juga sebenarnya orang yang kurang nyaman di depan kamera. Saya kurang bisa ngomong juga di depan kamera.
Dan yang pasti baik lagi ke niat awal dulu waktu saya bikin akun channel, memang saya pengen bahwa bikin akun ini anonim aja gitu, jadi benar-benar nggak diketahui siapa yang bikin. Saya pengen teman-teman semua yang menikmati video-video di sini tuh benar-benar mendapatkan manfaat dari videonya, bukan karena melihat sayanya gitu. Jadi bukan tentang siapa yang punya channel, tapi video-video apa yang dihasilkan dari video ini, dari channel ini. Itu sebenarnya yang awalnya saya pengenkan. Nah, tapi setelah kejadiannya Om Yoga tadi, akhirnya saya berubah pikiran. Jadi alasannya adalah lebih ke arah keamanan aja, jaga-jaga gitu. Jadi suatu saat kalaupun terjadi hal tersebut, semoga saya bisa meminta bantuannya itu akun YouTube kembali jadi punya saya lagi gitu, karena pihak YouTube bisa mengenali bahwa video-video ini pernah menampilkan wajah saya kayak gitu teman-teman. Karena kalau namanya pun nggak sama sekali nyebutin nama saya, itu juga mungkin itu akan kesulitan juga gitu pihak YouTube nanti. Kalau nanti ternyata nama channelnya beda karat gitu, ternyata yang melaporkan namanya Ervan, kan memverifikasinya sulit ya, memvalidasinya sulit gitu. Walaupun mungkin ada caranya, tapi setidaknya saya akan meminimalisir resikonya. Jadi nantinya ke depan Peda Karat akan menjadi segmen aja, segmen khusus sepedanya gitu. Jadi konten-konten tentang sepeda akan saya sebut atau akan saya masukkan ke Peda Karat gitu. Jadi memang Peda Karat ini akan saya jadikan brand, lebih ke IP gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu alasan berikutnya kenapa saya ganti nama channel ini adalah karena ada satu sosok untuk dikejar buat saya. Jadi saya belum bisa ngomong siapa, nanti akan saya buka di video selanjutnya ya guys. Jadi sosok inilah yang selama ini saya benar-benar ikutin di YouTube ya. Jadi yang perlu teman-teman tahu, sosok ini adalah seorang YouTuber juga, salah satu YouTuber juga yang cukup ternama ya di Indonesia. Nah, cuman nanti aja saya ceritain, jadi biar jadi satu konten lagi baru. Sosok ini adalah sosok yang benar-benar selama ini itu saya ikutin, saya coba jadikan teladan, saya coba jadikan contoh dalam saya bikin konten, terutama tentang bagaimana dia bangun channelnya, dia bikin kontennya, dia sekonsisten apa upload videonya, dan apa yang dia kerjakan, konten apa yang dia publish gitu ya di YouTube, dia itu siapa. Nah, nanti akan saya buka di video lain aja. Yang pasti ada satu sosok yang benar-benar bikin saya semangat untuk terus bikin konten. Ya tentu yang paling besar semangat saya adalah teman-teman semua, karena berkat teman-teman semualah yang selama ini sudah subscribe, yang sudah support saya, itu benar-benar bikin saya kayak, oh jadi apa yang selama ini aku bikin, karya-karya yang aku bikin itu ada yang suka ya, ada yang nonton ya gitu. Saya nggak peduli view-nya sih sebenarnya, saya juga nggak peduli viral apa enggak. Memang dari awal saya pengen bikin channel ini tuh, saya pengen bikin videonya itu yang memang benar-benar video yang saya suka, yang saya bisa, dari hobi yang saya suka gitu, yaitu dari sepeda. Nah, setelah mencapai 1000 subscriber, saya memutuskan untuk lebih memperluas konten-konten yang bisa saya share ke teman-teman gitu. Jadi semoga harapannya itu akan lebih banyak lagi teman-teman baru saya yang bisa mendapatkan manfaat gitu kan. Barangkali bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang saya share. Jadi gitu teman-teman. Di tercapainya 1000 subscriber ini mungkin buat konten kreator kebanyakan pasti hal yang sangat sepele, yang mereka anggap biasa aja gitu.
bahkan hanya dalam waktu hitungan hari pun mungkin mereka bisa capai. Tapi kalau dari saya pribadi, untuk mencapai 1000 subscriber itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Teman-teman perlu tahu itu. Jadi saya nggak peduli, barangkali nanti ada yang komen, cuma 1000 subscriber aja kok gitu. Tapi setiap orang kan prosesnya beda-beda ya. Jadi saya sangat-sangat bersyukur sekali, dan saya sangat-sangat merasa ini merupakan satu milestone lagi bahwa akhirnya saya bisa mencapai 1000 subscriber bukan tanpa alasan, karena menurut saya sih perjuangannya cukup seru sih, lumayan banyak gitu. Bayangkan channel ini aja bisa mencapai 1000 subscriber setelah mungkin kurang lebih 4 tahun ya guys, saya bikin atau saya mulai channel ini 4 tahun. Kenapa bisa kayak gitu ya, kok bisa lambat banget ya, saya nggak tahu. Yang pasti saya nggak pernah memikirkan terlalu detail kenapa kok progresnya itu lambat banget gitu. Saya cuman pengen jadi diri saya sendiri aja gitu. Ya salah satu contohnya ini, kenapa kok saya merasa saya nggak terlalu memikirkan ya. Saya ingin aja bahwa channel yang saya punya ini benar-benar channel yang saya bikin karena saya menjadi diri sendiri. Yaitu mungkin teman-teman ada yang sudah sadar dari lama, atau ada yang baru tahu juga kalau selama ini saya nggak pernah pakai backsound di video saya, backsound kayak lagu-lagu gitu nggak pernah. Sama sekali dari awal sampai detik ini saya nggak pernah pakai efek-efek backsound di video saya. Alasannya satu, saya nggak mau ribet soal copyright. Bahkan kalaupun ada backsound atau lagu-lagu yang memang sudah bisa diambil dari YouTube ya, yang diperbolehkan, itu pun saya males. Kenapa? Karena saya memang dari awal bikin channel YouTube ini, itu saya pengen bikin video-videonya itu menampilkan nggak cuman videonya aja yang saya usahakan sebagus mungkin, seperfect mungkin. Saya juga ingin menyampaikan atau menampilkan suasana yang sebenar-benarnya di kondisi waktu saya ngambil gambar, ngambil video. Jadi kalau video itu lagi hujan, ya memang akan kedengaran hujan. Bahkan kalau namanya video soal saya dalam perjalanan di atas sepeda ya, itu saya pengen teman-teman benar-benar mendengar apa yang saya dengar juga waktu di jalan. Jadi saya sangat malas banget kalau ditambahin sama pemanis-pemanis seperti backsound. Ya mungkin itu salah satu alasan buat teman-teman atau penonton bisa bilang kalau pakai backsound kan bisa lebih menarik tuh, view-nya lebih banyak. Nah, itulah kenapa saya nggak pernah memikirkan gitu. Saya justru nggak pernah memikirkan view-nya gitu. Saya nggak pernah memikirkan itu. Saya pengen bener-bener jadi diri saya sendiri gitu dalam bikin videonya. Jadi yang pertama, saya pengen banget videonya itu saya buat se-real mungkin gitu, dengan keadaan sebenarnya di saat saya ambil gambarnya, ambil videonya gitu teman-teman. Setelah itu mungkin kenapa saya pikir perjuangannya cukup lumayan effort ya, itu karena device-device yang saya gunakan pun bukan device-device yang mahal gitu. Ini pun yang teman-teman lihat sekarang, saya pakai kamera handphone aja, kamera depan handphone Samsung M20. Jadi bukan Samsung yang mahal juga, jadi cuma Samsung M20. Terus saya punya action cam pun juga bukan GoPro, action cam yang merek Brica. Jadi device-device yang saya gunakan pun juga bukan device-device mahal. Bahkan laptop yang saya gunakan untuk mengolah videonya pun itu juga bukan laptop yang mahal. Jadi seperti itu teman-teman, kenapa saya merasa saat mencapai 1000 subscriber ini benar-benar momen yang perlu sekali saya syukuri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah support selama ini, buat subscriber baik yang sudah lama, yang bertahan sampai sekarang maupun yang baru. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman kedepannya bisa mendapatkan lebih banyak informasi yang bermanfaat di channel ini.
baik yang di dunia sepeda maupun nanti konten-konten di luar dunia sepeda ya teman-teman. Jadi kalaupun ada teman-teman yang memang fanatik di sepeda aja gitu, ya nanti kalau ada video-video yang di luar kesukaan teman-teman ya teman-teman skip aja gitu aja ya. Saya benar-benar lagi pengen gitu. Saya benar-benar lagi pengen banget untuk nge-share banyak hal yang saya bisa kerjakan di luar dunia sepeda. Ya harapannya itu sekali lagi saya bilang itu untuk barangkali bisa bermanfaat. Gitu sih guys. Jadi gitu guys, mungkin video ya video selebrasi kali ini yang saya buat. Jadi kedepannya sekali lagi nama channel ini akan berubah ya guys, dan video-videonya pun, konten-kontennya pun nggak cuman tentang sepeda aja. Ya semoga teman-teman suka sama video-video nanti, konten-kontennya, dan harapan saya juga semoga bisa nambah manfaat buat banyak orang di luar sana. Mungkin segitu aja kali ya. Kayaknya sudah saya sampaikan semua. Oke, jadi sekian guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jika teman-teman suka, pertimbangkan untuk klik tombol like, tombol subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini ya guys. Terima kasih sudah nonton. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah support selama ini, baik yang like, baik yang komen. Semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Just get out and ride. Assalamualaikum.